Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala pula yang menciptakan bumi yang kita pijak ini. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita sebagai seorang hamba. Kita yang begitu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala berpijak pada bumi yang begitu besar, yang berada di alam semesta yang begitu besar, yang tentu semua itu diciptakan oleh Zat yang Maha Besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sepantasnya kita sebagai seorang hamba yang kecil senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam hormat senantiasa kita curahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjamin dan memberikan janji kepada siapa saja yang beriman kepada Allah, kemudian melakukan amalan-amalan soleh berdasarkan contoh yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan kepadanya keselamatan dunia dan juga akhirat, dan Allah akan berikan kepadanya kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Karenanya kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim senantiasa diingatkan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan paket kebahagiaan yang paling lengkap dan paket keselamatan yang paling lengkap, yaitu kebahagiaan dunia akhirat, keselamatan dunia dan juga keselamatan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam Kitabul Iman dalam bab halawatil iman. Hadis ini berada dalam kumpulan hadis-hadis yang di dalamnya berisi tentang perkara-perkara keimanan yang masuk ke dalam bab bahwasannya keimanan itu memiliki halawah. Keimanan itu memiliki rasa dan keimanan itu memiliki kenikmatan dan kelezatan. Lakin la ya'rifuhu illa man dzaqahu. Akan tetapi manisnya iman tidak akan mampu dirasakan oleh orang-orang yang tidak beriman. Orang kafir tentu mereka tidak akan mampu menikmati manisnya iman. Orang musyrik tentu mereka tidak akan mampu menikmati manisnya iman. Dan orang yang sedang melakukan kemaksiatan, mereka tidak akan mampu menikmati manisnya iman. Sesuatu yang normal dan sangatlah wajar apabila orang kafir, orang musyrik dan orang-orang yang sedang melakukan kemaksiatan tidak mampu menikmati manisnya iman. Lalu bagaimana dengan kondisi kita yang sudah berpuluh-puluh tahun mengaku sebagai seorang hamba yang beriman? Ada yang sudah 80 tahun, 70 tahun, 50 tahun atau bahkan 10 tahun kita mengaku bahwasanya kita adalah hamba yang beriman, terlahir dari kedua orang tua kita yang beriman. Apakah telah mampu kita merasakan kenikmatan keimanan tersebut? Apakah kita telah mampu menikmati manisnya ibadah yang kita lakukan selama ini? Perkara ini dimasukkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala ke dalam bab halawatil iman, seakan-akan ingin beritahukan kepada kita bahwasannya keimanan itu memiliki kenikmatan sebagaimana kemaksiatan juga punya kenikmatan. Kemaksiatan memiliki kenikmatan. Perkara-perkara yang mubah juga memiliki kenikmatan. Pada perkara-perkara kemaksiatan,
Para pezina tentu mereka akan mampu menikmati zina yang mereka lakukan. Para penjudi, peminum khamr, pelaku riba, orang-orang yang berbuat zalim, tentu mereka akan mampu menikmati maksiat-maksiat yang mereka lakukan, sekalipun di dalamnya memiliki konsekuensi dosa. Pada perkara-perkara yang mubah, makan, minum adalah perkara yang mubah, kita mampu menikmatinya. Olahraga adalah perkara yang mubah, kita mampu menikmatinya. Bermain handphone dengan porsi yang benar adalah perkara yang mubah dan kita mampu menikmatinya. Lalu bagaimana dengan perkara keimanan dan perkara ibadah yang kita lakukan? Salat yang kita lakukan, sudahkah mampu kita hadirkan kenikmatan di dalamnya? Al-Quran yang kita baca, harta yang kita dermakan, ataupun menikmati ibadah salat Jumat pada saat ini, sudahkah kita hadirkan kenikmatan di dalamnya? Atau justru sebaliknya? Pada kemaksiatan kita mampu menikmati, yang mubah kita mampu menikmati, namun justru ibadah terasa hambar. Karenanya kita diingatkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam Kitabul Iman, dalam bab halawatil iman. Dari seorang sahabat bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada loh 3 perkara yang apabila 3 perkara tersebut ada pada diri seseorang, wajada halawatal iman, maka orang tersebut akan mampu menikmati manisnya iman. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ayyakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yuqdhafa finnar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, ketika seorang hamba mampu menjadikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebagai pemuncak kecintaan yang paling tinggi, maka orang tersebut akan mampu menikmati manisnya iman. Kita mengaku secara verbal yang keluar dari lisan kita bahwasanya kita adalah orang atau seorang hamba yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Kita mengaku. Namun Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan kepada kita ternyata ada perkara-perkara lain yang juga kita cintai. Quran surat Al-Imran ayat ke-14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Dijadikan begitu indah pada pandangan manusia mencintai apa-apa yang diingini. Keinginan apa yang kita cintai? Minan nisa, yaitu perempuan-perempuan. Wal banin, anak-anak yang kita miliki. Wal qanatiril muqantarah, dari harta-harta yang berbagai jenis, emas, perak, kendaraan, sawah, ladang, ternak, dan semua itu adalah kesenangan dunia. Kita mengaku bahwasanya Allah kita cintai, Rasul kemudian kita cintai, ternyata kita juga mencintai pasangan kita mencintai anak-anak kita, dan kita mencintai harta kita. Dan lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala tegaskan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta yang kau miliki dan juga anak-anak yang kau miliki itu adalah fitnah. Dan fitnah di sini bukan sebagaimana definisi bahasa Indonesia yang kita pahami. Bahwasanya fitnah adalah pernyataan yang tidak objektif yang kita tuduhkan. Fulan memfitnah Alan, berarti Fulan menuduh Alan dengan pernyataan yang tidak objektif. Bukan seperti itu. Tapi fitnah di sini adalah ujian yang bermakna segala macam perkara yang memiliki potensi untuk merusak agama seorang hamba, itulah disebut dengan fitnah. Karenanya ada istilah fitnah Dajjal. Karena ketika Dajjal turun, maka berpotensi untuk merusak agama seorang hamba. Lalu kapankah anak-anak yang kita miliki, pasangan yang kita miliki, dan juga harta yang kita miliki menjadi fitnah, bisa merusak agama kita? Ketika kecintaan kita kepada anak, istri, dan juga harta melampaui kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka saat itu anak yang kita miliki, istri, dan harta menjadi fitnah untuk kita. Karenanya perlu kita diingatkan oleh sebuah kisah seorang hamba yang benar-benar menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemuncak kecintaan yang paling tinggi. Itu kisah yang kita angkat adalah kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga anaknya itu Nabi Ismail alaihi salam.
Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan sebuah wahyu dan perintah dalam mimpinya untuk menyembelih anaknya. Dikatakan di dalam Quran surat As-Saffat 102, "Ya bunayya, inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku untuk menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu? Nabi Ibrahim jelas mencintai Allah. Nabi Ibrahim juga cinta dengan anaknya. Ditunggu kelahirannya bertahun-tahun lamanya. Ketika lahir, ia tumbuh menjadi pribadi yang taat kepada Allah, patuh kepada orang tua, menyenangkan ketika dipandang. Kemudian turunlah perintah untuk disembelih. Berat. Lalu apa respon yang diberikan oleh Nabi Ismail alaihissalam? Yang kita sama-sama pahami bahwasanya Nabi Ismail adalah hamba yang cinta kepada Allah. Di satu sisi dia juga cinta kepada ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya abatif fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, jikalau itu adalah perintah dari Rabb kita, maka lakukanlah. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan pelajaran yang begitu berharga terhadap kisah ini. Seperti itulah ketika seorang hamba mampu menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemuncak kecintaan yang paling tinggi, maka hamba tersebut akan memiliki keimanan yang dahsyat. Kemudian yang kedua yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ketika seorang hamba cinta terhadap saudaranya, cinta terhadap kerabatnya, cinta terhadap sahabatnya, berlandaskan kecintaan kepada Allah. Bukan karena suatu pekerjaan yang sama kemudian saling mencintai, bukan karena proyek yang sama, bukan karena domisili atau lingkungan yang sama, atau kepentingan-kepentingan dunia yang sama. Tapi kebersamaan itu dilandasi karena kecintaan kepada Allah, maka orang tersebut akan mampu menikmati manisnya iman. Ada sebuah kisah. Seorang ulama di zaman tabi'in bernama Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib, ia memiliki seorang putri yang suatu ketika didatangi oleh Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan. Dipinanglah putri Sa'id bin Musayyib untuk dinikahkan dengan putranya. Apa yang terjadi? Ditolak oleh Sa'id bin Musayyib, yang tak lama kemudian putrinya dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Abu Wada'ah. Siapakah Abu Wada'ah? Abu Wada'ah adalah seorang laki-laki yang berstatus duda setelah ditinggal meninggal oleh istrinya. Dia tergolong orang yang miskin karena berhak menerima zakat, dan dia termasuk salah satu murid dari Sa'id bin Musayyib yang sering duduk di majelis atau di khalaqah Sa'id bin Musayyib. Bukan tanpa alasan Sa'id bin Musayyib menolak lamaran atau pinangan putra Amirul Mukminin kemudian menikahkan dengan Abu Wada'ah, bukan tanpa alasan. Yang tentu kita sama-sama pahami adalah Sa'id bin Musayyib adalah makhluk atau hamba yang cinta kepada Allah, memiliki putri, mendidik sedemikian rupa agar tumbuh menjadi pribadi yang cinta kepada Allah, dan tentu akan memilihkan laki-laki yang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kedudukannya, bukan karena hartanya, tapi karena kecintaannya kepada Allah. Seperti itulah seorang hamba. Ketika seorang hamba mencintai atas dasar pondasi cinta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kenikmatan dalam beribadah, dan Allah akan berikan kenikmatan dalam keimanan. Lalu bagaimana komentar para ulama terhadap ibadah Sa'id bin Musayyib? Sa'id bin Musayyib ibadahnya ketika siang ia selalu melakukan shaum. Ketika malam ia selalu melakukan sholat, dan ia tidak pernah tertinggal untuk melakukan takbiratul ihram selama 40 tahun di masjid. Seperti itulah seorang hamba ketika memondasikan cintanya atas dasar cinta kepada Allah, maka orang tersebut akan mampu menikmati manisnya ibadah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida wa kafaa billahi wakila, amma ba'd.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang ketiga yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yuqdhafa fin nar. Ketika seorang hamba mampu membenci kekufuran, mampu membenci kesyirikan, mampu membenci kemaksiatan dan mampu membenci dosa, sebagaimana dirinya benci ketika hendak dimasukkan ke dalam neraka, maka orang tersebut akan mampu menikmati manisnya iman. Ibnul Jauzi dalam kitabnya Saidul Khatir mengatakan bahwasanya efek daripada dosa yang dilakukan oleh seorang hamba adalah menghilangkan dalam hati seorang hamba itu kenikmatan dalam beribadah. Semakin banyak maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba, maka semakin besar pula penghalang untuk menikmati manisnya ibadah. Karenanya bisa jadi terlalu dekatnya seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan sehingga ibadah-ibadah yang dilakukan tidak mampu dinikmati, atau terlalu banyaknya maksiat-maksiat dan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba sehingga ketika beribadah merasa malas, atau bahkan ia tetap beribadah tapi kenikmatan ibadah itu tidak bisa dinikmati karena terhalang oleh dosa-dosa. Karenanya semoga kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba yang mampu menjadikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebagai pemuncak kecintaan yang paling tinggi, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba yang ketika mencintai saudara kita berlandaskan pondasi karena cinta kepada Allah, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba yang mampu membenci kekufuran, membenci kesyirikan, menjauh dari dosa dan kemaksiatan, agar kita mampu menikmati manisnya ibadah yang kita lakukan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.